Kembali bersama saya, Muhammad Agus Karim, dalam mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah modul ke-9 segmen terakhir tentang studi kasus. Segmen-segmen sebelumnya kita sudah tahu dasar teori bagaimana merancang suatu bantalan luncur. Nah, di segmen terakhir ini kita akan belajar studi kasusnya secara lebih komprehensif gitu ya. Pada kasus yang pertama, kita diminta mendesain jurnal piring dan kita diminta menentukan berapa steady state temperaturnya dan juga minimum film thickness-nya dan coefficient of friction dari data yang ada. Di kasus ini putarannya adalah 900 revolution per menit. Temperaturnya itu 70 Fahrenheit, temperatur lingkungan dengan alfa 1. Kemudian areanya adalah 40 inch. Lubricannya, pelumasnya itu SAE grade 20. Bebannya adalah 100 pound force. L per D rasionya adalah 1. Kemudian diameter dari jurnal piring itu nominalnya ada 2 dan ada toleransi plus 0 dan paling kecil adalah negatif 0,02. Nah, biasanya dalam proses pembuatan itu tidak bisa tepat 2, maka harus diberikan nilai toleransi. Toleransi bisa positif, bisa negatif. Kemudian bushingnya itu diameternya itu nominalnya 2,002 inci dan toleransinya adalah plus 0,004 sampai dengan minus 0. Oke, itu adalah data-data desainnya. Nah, dari data ini akan kita ketahui N-nya adalah 900 revolution per menit. Kita perlu mengubah dulu dalam revolution per second. Karena persamaan kita itu dalam satuan revolution per second, per detik. Temperatur lingkungannya adalah 70 Fahrenheit, alfanya 1, areanya 40, W-nya 100, L per D-nya 1. Pelumasnya adalah SAE grade 20. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa jurnal piring itu memiliki diameter maksimum dan minimum. Dan ini adalah nilai toleransinya. Jadi, jurnal piring ini boleh dibuat ya dengan nilai maksimumnya itu 2 dan nilai minimumnya adalah negatif 0,002. Jadi 2 dikurangi nilai toleransi minimumnya. Demikian juga diameter dari bushingnya itu nominalnya 2,002 inci dan maksimumnya ditambah 0,004 dan paling minimumnya itu 0. Jadi ini nilai toleransinya. Dari data tadi, maka kita bisa menghitung minimum radial clearance-nya, yaitu diameter bushing minimum dikurangi dengan diameter jurnal maksimum. Kita masukkan angkanya, maka kita bisa menentukan minimum radial clearance-nya adalah 0,001 inci. Kemudian dari rasionya kita tahu L per D-nya 1, maka kita bisa mencari panjang dari bantalan luncur kita tersebut adalah 2 inci. Oke. Kemudian kita bisa juga menghitung nominal bearing pressure diberikan oleh P sama dengan W dibagi 2R kalikan L. Kita masukkan saja ke angkanya kebersamaan, maka kita akan mendapatkan nominal bearing pressure-nya adalah 25 PSI. Dan kita juga bisa menghitung Sommerfeld number, R per C kuadrat dikalikan dengan mu dikalikan dengan N dibagi dengan P. Nah, di sini nilai mu-nya itu belum dapat kita tentukan. Karena nanti nilai mu-nya itu juga tergantung pada beberapa parameter yang lain. Nah, di sini dapat dilihat bahwa mu-nya itu pakai aksen. Itu artinya dia adalah mikro ya. Jadi dibagi dengan 10 pangkat 6. Oke. Friction horsepower loss kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan ini. Maka setelah kita substitusi, maka kita punya persamaan dalam masih rasio R per C dikalikan dengan F. Nah, ini juga nilainya tergantung pada bilangan Sommerfeld.
Oke, heat generated dari yang atas itu, maka kita bisa menghitung dalam satuan BTU per hour. Ya. Rate of heat loss to environment dengan persamaan ini, saya sudah bahas ini pada segmen sebelumnya, maka kita bisa menghitung heat loss-nya dalam fungsi TF. Gitu ya. Oke. Nah, dengan cara coba-coba untuk dua nilai temperatur awal yang kita coba adalah 190 Fahrenheit dan temperatur yang kedua adalah 195 Fahrenheit, maka kita bisa mendapatkan tabel ini. Oke. Tabel ini mu-nya itu dari persamaan ini. Gitu ya. Kemudian mu dikalikan dengan 10 pangkat 6 karena ini mu aksen, maka kita dapat tabel di kolom ini. Dan S-nya itu adalah 0,6 dikalikan mu. Jadi ini itu adalah 0,6 dikalikan dengan mu aksen. Gitu ya. Kemudian kolom ini itu kita dapatkan dari gambar 12-18. Dan heat generated itu adalah 3,67 dikalikan dengan kolom sebelumnya, kalikan 14 umpama, kita dapat ini. Dan heat loss-nya itu adalah 0,375 dikalikan dengan TF. TF-nya itu ini. Percobaan yang pertama. Maka percobaan pertama kita dapatkan ini. Di baris kedua ini. Pada temperatur coba yang kedua, 195, maka kita akan mendapatkan di baris yang terakhir ini. Nah, kita akan mengaset heat generated itu akan sama dengan heat loss. Dengan cara ya interpolasi boleh. Ya. Jadi dengan cara interpolasi kita dapatkan untuk mendapatkan heat generated itu akan sama dengan heat loss. Itu temperaturnya itu harus 194. Kalau temperaturnya 194, kita bisa dapat mu-nya. Kemudian kita bisa menghitung mu aksen. Dari mu aksen kita bisa menghitung S. Dari S kita bisa menghitung F dikalikan R per C. Rasionya itu dari gambar 12-18. Maka dari situ kita bisa mendapatkan heat generated-nya berapa. Oke. Maka agar heat generated sama dengan heat loss, itu TF-nya sama dengan 194. Kita akan dapatkan nilai mu aksennya berapa, S-nya berapa, R per C kalikan F-nya berapa. Sekarang kita mencari delta T-nya. Gitu ya. Dari bidang Sommerfeld tadi, S-nya kita bisa mencari delta T dari gambar 12-24. Bisa dari grafik ataupun dari persamaan ini. Oke, kalau dari grafik, maka kita ketemu nilainya 4,25. Sehingga delta T dalam Fahrenheit-nya itu tinggal dibalik saja. Kita pressure-nya sudah tahu, maka ketemu nilainya 11 Fahrenheit. Gitu ya. Kemudian, setelah kita tahu, kita juga bisa menghitung TB-nya. TF-nya tadi 194, alfanya tahu, T lingkungannya tahu, maka kita ketemu TB-nya 132 Fahrenheit. Setelah itu kita juga bisa menghitung T1 sama dengan T sum. Ya. Temperatur di tempat berkumpulnya oli itu sama dengan TF dikurangi delta T per 2. Delta T-nya dari sini. Maka ketemu T1-nya sama dengan 188,5 Fahrenheit. Dari gambar 12.6, kita bisa mencari berapa sih minimum thickness-nya dan juga eccentricity ratio-nya. Sommerfeld-nya kita tahu, nilainya tarik garis ke kanan dan ke kiri, maka kita akan ketemu minimum thickness variable dan juga eccentricity ratio-nya. HO per C-nya adalah 0,8, eccentricity ratio-nya 0,2, sehingga kita bisa menentukan berapa minimum thickness-nya, dikalikan dengan C-nya, minimum clearance, dan eccentricity-nya itu kita juga kalikan dengan C-nya, minimum clearance. Ketemu nilainya sekian. Berikutnya kita akan menentukan coefficient of friction-nya.
dari gambar 1218. Nilai bilangan Sommerfeld-nya kita tahu, load rasio length per diameternya kita tahu, maka kita ketemu nilai koefisien geseknya itu adalah 0,0128. Torsi yang digunakan untuk melawan gaya gesek yaitu F dikalikan W dikalikan dengan R, kita masukkan saja angka-angkanya, maka ketemu torsinya adalah 1,28 pound force inch. Studi kasus yang kedua adalah diberikan data-datanya seperti ini. Kita diminta menentukan berapakah steady state average film temperaturnya. Kita diminta membandingkan HO, Tmax, dan PST-nya dengan Trampler kriteria. Dan juga kita diminta memperkirakan QS, head loss, dan parasitic friction torque-nya berapa. Jadi data-datanya dari sini. Kita bisa lihat sendiri datanya apa saja. Oke, diketahui dari data tersebut, putarannya kita harus ubah lagi dalam satuan revolution per second. Temperatur SAM-nya 120 Fahrenheit, pressure-nya 30, bebannya 90 pound force, L aksen per D-nya adalah setengah. Tipe pelumasnya adalah grade 20. Dari sisi dimensi dan toleransi kita bisa mencari nilainya maksimum minimum berapa untuk jurnal dan juga untuk bushingnya. Oke. Radiusnya itu adalah diameter nominal dari jurnal dibagi 2, maka kita ketemu 0,875, diameter jurnalnya dapat dari sini. Dan L aksennya itu akan sama dengan D per 2, sama dengan radius, maka 0,875. L per D-nya adalah setengah, dapat dari sini. Kemudian minimum radial clearance, seperti contoh sebelumnya, maka kita bisa mencari nilainya dB minimum dikurangi dengan dC maksimum bagi 2. dB minimumnya adalah 1753, dapat dari sini. Karena paling minimum itu dikurangi 0, maka kita dapatkan 1,753. DC maksimumnya adalah 175 ditambah yang maksimum 0 juga. Jadi tetap 175, kita bagi 2, kita akan mendapatkan minimum radial clearance-nya adalah 0,0015 inci. Kita bisa menghitung nominal bearing pressure-nya menggunakan persamaan ini, maka akan kita dapatkan 294 PSI. Dari situ kita juga bisa menghitung Sommerfeld number dalam fungsi mu aksen, sama seperti contoh sebelumnya. Dengan cara coba-coba untuk temperatur nilai awal 170 Fahrenheit, maka akan kita dapatkan tabel ini. Mu-nya itu dalam persamaan mu 0 eksponensial B dibagi dengan T tambah 95. Ini adalah mu aksen. Mu dikalikan dengan 10 pangkat 6. Ini adalah S-nya dari persamaan sebelumnya. Kemudian ini dari gambar 1218. Nilai ini dari gambar 1216. Dan nilai delta TF-nya dari persamaan ini. Dan ini adalah delta T average-nya sama dengan TS ditambah delta T bagi 2. Oke. Iterasi dilakukan sampai TF itu mendekati TAV. Ya. Jadi ini nilainya TF-nya 168,2, 168,5 itu akan dekat dengan 168,6. Oke. Jadi akan kita dapatkan TF-nya sebesar itu. Ya. Jadi ini dilakukan iterasi terus-menerus sehingga kita dapatkan angka ini. Gitu. Sehingga dari angka ini kita akan mendapatkan mu aksennya 1,7, S-nya 3,4, delta TF-nya 97,1 Fahrenheit, dan T max-nya adalah 120 TS ditambah dengan delta TF. Jadi 217,1 Fahrenheit.
Dari gambar 1216, bilangan Sommerfeld-nya kita tahu, L per D-nya kita tahu setengah, maka kita bisa mencari berapa minimum film thickness-nya dan juga eccentricity-nya. HO per C-nya 0,2, kira-kira eccentricity rasionya 0,8, maka minimum thickness-nya kita bisa cari 0,0003 inci dan eccentricity-nya adalah 0,0012 inci. Oke. Kemudian kita akan membandingkan berdasarkan trampler kriteria. Di sini adalah hasil desainnya. Kolom ini menyatakan hasil desain dan kolom berikutnya adalah trampler kriteria. Jadi, remarknya untuk perbandingan yang pertama, HO-nya itu kita lebih besar dari minimum yang disyaratkan oleh trampler. Ya, jadi terpenuhi. Temperatur maksimumnya itu harus kurang dari 250, maka akan terpenuhi. Pressure-nya kurang dari 300 psi, maka akan terpenuhi. Nah, di sini yang tidak terpenuhi itu adalah safety faktornya, faktor desainnya. Itu harusnya lebih dari 2, kita akan mendapatkan faktor desainnya itu 1. Jadi 294 itu dekat dengan 300. Harusnya ini itu 150-an lah nilainya, supaya memenuhi trampler